Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani al-islamu wal imanu wal ihsan. Hadis yang membahas tentang tiga pokok ajaran Islam yang diisyaratkan langsung dari hadis Rasulullah SAW, yaitu Islam, iman, dan juga al-ihsan. Apa itu? Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? An Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar. Jadi kemarin hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini hadis yang kedua juga sama, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aidan. Begitu juga hadis yang pertama diriwayatkan Umar, hadis yang kedua juga diriwayatkan Umar, di bahasa Arabnya aidan. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita duduk di samping Rasulullah. Kita itu berarti bukan hanya sahabat Umar, di sampingnya ada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini merupakan satu kebiasaan Rasul membaur dengan masyarakat di sekitarnya. Momen berjumpa tidak hanya lewat momen resmi di pengajian-pengajian. Nah, ini sedang duduk-duduk ya, duduk-duduk di emperan masjid atau di samping masjid sambil berdakwah, malah akan terasa lebih mengena seperti itu ya. Jadi sebagaimana misi dari Rasul itu adalah menyampaikan wahyu, sebagai pendakwah itu setiap momen, setiap saat Nabi menyampaikan. Begitu juga kalau bisa juga kita sebisa mungkin untuk mewarnai di setiap perkumpulan ketika duduk-duduk ada bagian di sana amal ma'ruf nahi mungkarnya. Jangan sampai kita duduk, kita berkumpul tapi semuanya itu tidak ada nilai positif baik dunia maupun akhirat. Ini sering Nabi duduk-duduk kita kok Nabi ini sosok yang menyeramkan untuk masyarakatnya, kemudian dia itu kalau bahasa orang dulu topo seperti itu ya, pokoknya dikuamat saja sepindah ya. Nabi membaur seperti itu. Dan setiap berkumpul di sana ada istifadah ya, ada ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, ada sebuah ajakan, ada anjuran-anjuran yang bersifat menggugah dalam urusan akhirat, termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar. Satu ketika kita duduk ya bersama dengan Rasulullah SAW, data yang dalam suatu hari yang ditentukan harinya apa, tanggalnya berapa itu tidak penting seperti itu. Ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba, itu bahasa Indonesia ini tiba-tiba, sesuatu yang tanpa terduga. Bahasa Jawanya ini apa? Ujug-ujug atau tiba-tiba tola'a alaina, muncul di hadapan kita rajulun syadidu bayadhi siyah. Secara tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidu bayadhi siyah, memiliki atau memakai pakaian yang sangat putih sekali. Secara tiba-tiba muncul. Ini aneh ya. Biasanya kalau muncul ya dari kejauhan sudah kelihatan. Apalagi kan di zamannya Nabi kan rumah kan tidak begitu padat seperti zaman sekarang ya. Dari kejauhan sudah ada. Ini enggak. Ini tiba-tiba kok langsung menungul gitu ya di depannya. Ini aneh nih. Ada seorang laki-laki pakai pakaian yang putih. Padahal di Arab itu kan ya, di zamannya Nabi turunnya di sini insyaallah di Madinah, keadaannya panas gitu ya. Kalau orang asing datang pasti seandainya pakai pakaian putih pun dia putihnya sudah kusut ya, karena perjalanan jauh kan sudah kusut, apalagi di sana banyak debu berterbangan. Kita saja dari rumah kalau mau berangkat gitu ya, mau berangkat perjalanan macet sudah ganteng, pakaiannya bagus, naik mobil nanti turun, misal dari sini ke Semarang, turun dari Semarang sudah kusut ya, bajunya yang tadinya putih sudah berwarna ya agak kecoklatan seperti itu ya. Ini enggak, tiba-tiba datang di hadapan Nabi, kemudian apa? Bajunya masih seger, bukan hanya sekedar bayat saja, tapi syadidu bayat, banget putih, sangat putih, bercahaya mencorong, berkilau seperti itu. Syadidu sawadi sya'ar. Dan lebih aneh lagi, rambutnya itu hitam sekali. Jadi seakan-akan kayak habis mandi, kemudian ujung-ujung ketungul di depan. Tapi ini kan orang aneh, tidak ada yang kenal. Sahabat yang ada sekitar yang duduk bersama dengan Nabi ini tidak ada yang kenal. Ya, kalau orang tidak kenal kok tiba-tiba datang dengan pakaian bersih, baru, berkilau, bercahaya, rambutnya hitam, tidak apa itu bahasa Jawanya apa? Kusut gitu ya, rambutnya tidak kusut. Ya, kalau kita ya, kalau perjalanan jauh ya, tidak usah jauh-jauh ya, dari sini sampai Kertek misal nggak pakai helm, di zaman dulu kan nggak pakai helm ya. Misal nggak pakai helm, rambutnya pasti tidak karuan. Wis morat marit, ini enggak, rambutnya itu masih hitam, mengkilau seperti itu ya, seperti iklan sampo ini rambutnya ya. Syadidu sama disyari banget ya, sahabat Umar membahasakan dengan syadid ya, sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak tampak pada seseorang tersebut yang datang ini asarus safar ya, bekas dari perjalanan tidak ada. Kayak itu baru datang gitu, padahal ini orang asing, orang aneh lah kok. Di situ orang aneh tidak ada yang tahu, tiba-tiba datang di hadapan. Wala ya'rifu minna ahadun, kita dari kalangan sahabat ada yang kenal. Kita ada ini geleng-geleng ya, ini siapa ya? Pokoknya sambil bergumam aja ini para sahabat sambil menikmati alurnya seperti itu ya. Hatta jalasa ila Nabi,
di hadapan Nabi, duduk di depan Nabi. Kita sudah duduk ya bersampingan dengan Nabi seperti itu ya. Kalau misalnya ada emperan ini depan sini ya, ada ambalan-ambalan seperti itu. Lah ini sahabat dan Nabi itu kan berjejer-jejer. Ini orang tiba-tiba datang langsung di hadapan Nabi, ya, di depan Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tersebut itu menyandarkan lututnya ke lututnya Nabi. Jadi antara lututnya orang aneh ini, orang asing tersebut ya, dengan Nabi ini disandarkan, didekatkan. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Kemudian orang tersebut meletakkan dua telapak tangannya ke pupunya Nabi. Jadi apa ya, bahasa yang lebih halus dari pupu itu pahanya. Paha diletakkan di pahanya seperti itu. Tangannya orang asing tersebut diletakkan di pahanya Nabi. Kemudian lututnya orang asing tersebut ditempelkan di lututnya Nabi. Sangat berdekatan sekali seperti itu. Berarti apa gambarannya tidak seperti ambalan-ambalan. Kalau ambalan-ambalan sulit ini kok tempel-tempelan ini gimana? Pasti ini keadaannya datar ya, datar seperti itu ya. Kemudian dia langsung mendekat, saking dekatnya itu lututnya berdempetan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, orang tersebut bertanya kemudian, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, nggak bilang Nabi, nggak bilang Rasul, bilangnya apa? Muhammad. Oh, ini kenal Muhammad ini berarti ya. Tiba-tiba orang asing bilang ya kenal Muhammad, tapi harusnya kalau kenal Nabi ya bilangnya ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Enggak, ini dia langsung menyebutkan dengan sebutan namanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong beritahu kami tentang Islam. Kabarkan kami tentang Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Oh, Islam itu ya, kalau kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kamu ada persaksian, ya, sebuah pengakuan, sebuah ikrar di dalam hati kamu, kamu meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan kamu juga bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan persaksian yang dilafazkan. Tidak cukup ada di hati saja, tidak cukup. Islam itu harus ditampakkan. Tidak bisa orang kok hanya iman saja di hati saja, meyakini bahwa Allah ada, Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak ditampakkan. Ini orang tersebut fi ahkamid dunya, dalam urusan hukum dunia orang tersebut dihukumi tidak Islam. Kita bisa mendeteksi orang tersebut Islam atau tidak itu manakala dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena jangkauan kita itu apa yang tampak. Kalau yang ada di hati kita, kalau ada yang ada di hati kita tidak tahu. Misal dia ternyata munafik, kalau memang tidak menampakkan kemunafikannya, kita menghukumi secara zahir dia digolongkan sebagai umat Islam. Konsekuensinya apa? Orang kalau dia Islam itu musima dimahuhu wa amwaluhu wa induhu, ya. Darahnya itu dijaga oleh Allah. Kita tidak boleh membunuh, mencuri, mendolimi, bahkan mencaci maki, mengancam jiwa dia, ya, memberi rasa takut pada dirinya, tidak boleh. Harta dia juga dijaga. Kalau dia sudah dia nikah, itu pernikahannya sah kalau dia itu menjadi orang Islam, kan seperti itu ya. Kalau semisal ada salah satu keluarga yang meninggal, kalau dia berstatus Islam juga hak warisnya itu melekat pada dirinya, dan sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi intinya syahadat itu harus diikrarkan, harus dilafazkan. Ada ya salah seseorang yang dia itu membackup perjuangan Nabi, dia mati-matian membela Nabi, tapi karena mohon maaf ya, dia tidak menampakkan keimanan dan keislamannya, yaitu saudara Nabi, pamannya Nabi sendiri yang bernama Abi Thalib. Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan beliau mati dalam keadaan tidak bawa iman. Dia tidak dihukumi sebagai Islam, orang Islam, karena matinya itu belum sempat terekam bahwa dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kalau orangnya itu memang belum pernah masuk Islam, ya, dia mungkin dari keturunannya itu dari orang non-Muslim, itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau kita dari orang tuanya sudah Islamnya, tidak perlu. Islamnya kita ikut pada orang tua kita, tidak wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun kewajiban membaca syahadat dalam sholat yaitu merupakan kewajiban karena faktor itu bagian daripada rukunnya sholat, membaca tahiyat seperti itu. Wa tuqimas sholat. Jadi dikatakan Islam adalah apabila orang itu menunaikan atau mendirikan sholat, ya. Ini menempati posisi kedua daripada rukun Islam, karena ini sesuatu yang pokok, ya. Al-sholatu imaduddin. Sholat adalah imaduddin, ya, pondasi tiang daripada agama. Agama itu kalau diibaratkan sebagaimana bangunan, itu adalah tiangnya, ya. Kalau semisal orang tersebut kok tidak sholat, ya berarti Islamnya dipertanyakan. Kalau di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah.
Sesuatu yang pertama nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah itu adalah apa? Salat. Jadi sebelum ya begitu orang itu datang di hari kiamat, setelah yaumul mahsyar kita dikumpulkan dalam satu tempat, satu persatu orang itu dipertanyakan, mulai kenikmatannya seperti itu ya, kesehatannya, hartanya, waktunya, nanti semua akan dipertanyakan. Tapi sebelum bertanya macam-macam, yang akan pertama dipertanyakan itu urusan apa? Kalau sholatnya kok bagus ya, syarat rukunnya terpenuhi, dilakukan dengan khusyuk ya, 5 waktu dilakukan secara maksimal, syukur-syukur yang sunah-sunah ditambahi, dan nanti urusan lainnya Allah memudahkan. Dah, kita mudahkan aja urusan lain. Tapi kalau sholat itu kok, urusan sholat itu kok tidak beres, dan nanti urusan yang lainnya juga akan dibuat sulit oleh Allah. Ya, kalau melihat hadisnya Nabi juga sangat ekstrim ya. Bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Dia menyebutkan batas antara keimanan dan kekufuran seseorang manakala dia mendirikan apa? Sholat. Artinya kalau dia tidak sholat berarti ya kafir. Tapi kita ada makna kafir ya. Hadis itu arahnya kafir. Kalau menurut madhab Ahmad bin Hanbal, orang tidak sholat kafir. Kalau kita madhab Syafi'i ya, irtikabul kabair, meninggalkan apa, melakukan perbuatan dosa besar tidak menjadikan kafir ya. Tapi dia apa, berimbas pada kefasikan seperti itu ya. Ini sholat. Wa tu'tiyaz zakat. Kemudian menunaikan zakat. Ya, orang kalau iman kepada Allah, ya, di dalam dirinya ada keimanan, ada cinta kepada Allah, tentunya cinta itu harus dibuktikan. Ya, pembuktiannya itu dengan apa? Di antaranya dengan zakat. Karena apa? Tabiat manusia itu cenderungnya itu ya suka pada dunia. Ketika kita dihadapkan suka pada dunia, sementara tuntutan agama kita harus memposisikan bahwa Allah itu adalah di atas segalanya dalam kecintaan. Kita harus mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan dunia. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yaqul Allah ahabba ilaihi mimman siwa. Iman kita semua itu tidak dianggap sempurna. Ya, iman kita tidak dianggap sempurna manakala kita masih cinta yang lebih besar melebihi dari cintanya kepada Allah. Jadi kita kali cinta yang paling besar itu yang di urutan pertama itu harus apa? Harus ada pembuktian. Cinta tanpa pembuktian ya omong kosong. Ya, cinta bukan hanya sekedar kata-kata saya iman kepada Allah, tidak, tapi harus ada pembuktian. Pembuktiannya itu apa? Dengan mengeluarkan zakat. Kita sudah cari dengan susah payah, kemudian ada yang bukan milik kita. Kalau zakatnya itu zakatul mal seperti zakat tijarah seperti itu ya. Nanti zakatnya adalah rubu'ul usyur ya, 1/4-nya 1/10 atau 2,5% seperti itu ya. Kalau zakatnya peternakan ya, zakat peternakan ya nanti bermacam-macam. Kalau kambing ya, kalau zaman dulu kambing 40 zakatnya 1. Kalau misal pertanian zakatnya al-usyur 1/10 kalau memang pengairannya gratis, tidak memakan biaya. Kalau makan biaya itu zakatnya nisful usyur ya, separuh dari 1/10 berarti 5% dan seterusnya. Itu ada di pembahasan zakat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan zakat. Tapi zakatnya zakatul abdan ya, zakat badan, sangat murah sekali, cukup dengan membayar berapa? 27 ya, 2,7 kilogram ya. Kalau di zamannya Nabi itu satu sok setara dengan 4 mud. 1 mud setara dengan sekitar 6 atau 7 on ya. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Kalau misal 7 berarti 7 kali 4 berapa? 28 ya saya. Mungkin itu ada koma-komanya. Kemudian di apa namanya, di kekinian ya, kemudian dibahasakan zaman sekarang kalau orang merumuskan 2, dan yang benar 2,7. Ya benar, benar ya. 2,7 seperti itu ya. 2,7 sekarang beras mahal ya. Kayaknya nanti akan naik gitu ya.